Wilujeng Sumping di Rebo Nyunda ngamumule kabudayaan Sunda. Sampurasun, tepang di Rebo Nyunda ngamumule kabudayaan Sunda. Kumaha daramang sadayana, mugia damang ya. Alhamdulillah upami indah mah damang. Dan di Rebo Nyunda kali ini seperti biasa Indah ingin melestarikan budaya Sunda dengan cara membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan budaya Sunda. Dan kali ini Indah ingin menceritakan tentang salah satu suku yang terkenal melestarikan budaya Sunda dan juga menjaga adat istiadat sampai sekarang. Siapa lagi kalau bukan suku Baduy? Siapa yang tidak mengenal suku Baduy ya? Suku Baduy ini terkenal dengan kalau misalkan kita melihat orang-orang yang misalkan berjalan atau bukan berjalan ya ke suatu tempat ditempuh dengan jalan kaki. Kemudian identik dengan menggunakan pakaian-pakaian yang budaya Sunda banget ya. Pakaiannya kalau yang laki-laki pakai pangsi ataupun pakaian hitam kemudian pakai ikat kepala. Kemudian kalau perempuan karena pakai sarung ataupun pakai kebaya. Dan hari ini Indah ingin menceritakan suku Baduy, bagaimana keunikannya gitu ya dan lain sebagainya. Guys, ternyata keragaman budaya suku Baduy ini merupakan cerminan dari kekayaan tradisi dan nilai-nilai leluhur yang masih terjaga hingga saat ini. Ada dalam satu buku yang bernama Ensiklopedia Keragaman Budaya. Ini karyanya Bapak Nur Ahmad. Suku Baduy ini adalah suatu kelompok masyarakat Sunda yang masih sangat kuat memegang adat. Diketahui bahwa sebutan Baduy adalah sebutan yang diberikan oleh penduduk luar kepada kelompok masyarakat itu. Nah, kayak gimana sih keragaman budaya dari suku Baduy tersebut? Kalau kita berbicara mengenai asal-usul dulu deh. Nah, ternyata di Baduy itu ada Baduy dalam dan juga ada Baduy luar. Bagaimana asal-usulnya? Suku Baduy ini terletak di daerah Banten. Terbagi menjadi dua kelompok, yaitu Baduy dalam dan juga Baduy luar. Di dalam bukunya juga, buku Pak Ahmad, Nurul Ahmad ini, di Ensiklopedia Keragaman Budaya, wilayah Baduy luar itu berjumlah 54 kampung dan wilayah Baduy dalam itu meliputi 3 kampung saja, yaitu Cikesik, Cikartawarna, dan Cibeo. Baduy dalam itu masih mempertahankan gaya hidup tradisional yang sangat ketat dan menolak segala bentuk modernisasi. Sementara Baduy luar itu lebih terbuka terhadap interaksi dengan dunia luar. Kalau Baduy dalam itu beneran kita tidak boleh ada gadget. Bahkan kalau Indah lihat ya video-video orang-orang ataupun wisatawan yang sudah main ke Baduy, itu kamera ataupun handphone untuk memvideokan bagaimana situasi ataupun kondisi Baduy itu hanya boleh di Baduy luar saja. Kalau Baduy dalam itu sudah tidak boleh ada gadget, ada handphone, kamera dan lain sebagainya. Kayak gitu. Kalau Baduy luar sudah bisa gitu ya, sudah boleh. Meski terpisah secara sosial, kedua kelompok ini maupun Baduy dalam ataupun Baduy luar memiliki kesamaan budaya dan nilai-nilai yang kuat dalam menjaga adat leluhur. Nah, kalau di Baduy itu sistem kepercayaannya apa ya ataupun agamanya apa ya? Nah, suku Baduy itu menganut kepercayaan Sunda Wiwitan, agama tradisional yang berpusat pada penghormatan terhadap alam dan leluhur. Dan guys, ternyata di Baduy itu unik banget. Kalau misalkan kamu semuanya pernah ke Baduy atau misalkan melihat bagaimana wisatawan-wisatawan ke Baduy di video-video yang berseliweran di sosial media, ternyata di Baduy itu secara bangunan rumahnya itu berbentuk panggung gitu. Jarang banget yang yang bentuknya modern kayak misalkan di kota-kota itu bentuknya panggung dan itu harus menghadap ke selatan. Karena apa? Kenapa harus menghadap ke selatan? Karena itu adalah kiblatnya di kepercayaan Sunda Wiwitan. Suku Baduy ini percaya bahwa alam adalah pusat kehidupan dan harus dijaga dengan baik. Ritual keagamaan yang seringkali dilakukan oleh suku Baduy adalah upacara Seren Tahun, dilakukan untuk menghormati siklus kehidupan termasuk panen padi yang menjadi bagian penting dari keberlangsungan komunitas. Nah guys, ternyata suku Baduy ini erat banget kaitannya dengan kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan. Termasuk keragaman budaya suku Baduy itu dikenal dengan kearifan lokalnya dalam menjaga lingkungan.
sangat-sangat menjaga lingkungan. Masyarakat Baduy menerapkan larangan ketat terhadap penebangan pohon sembarangan, pembukaan lahan untuk pertanian yang berlebihan, atau penggunaan bahan kimia dalam bercocok tanam. Dan bahkan dalam gaya hidup ataupun struktur sosial, suku Baduy ini sangat menghindari penggunaan teknologi modern, khususnya di Baduy dalam gitu ya. Suku Baduy hidup sederhana dengan mengandalkan sumber daya alam, seperti pembuat kerajinan tangan seperti tas koja yang terbuat dari anyaman kayu, kemudian bertani juga. Kemudian di dalam buku Ensiklopedia Keragaman Budaya juga, ternyata dari suku Baduy ini kan biasanya bertani. Nah, hasil pertaniannya yang berupa beras itu disimpan di lumbung padi yang disebut leuit yang ada di setiap desa. Struktur sosial di suku Baduy juga unik gitu ya, dipimpin oleh tokoh adat yang disebut puun yang berfungsi sebagai pemimpin spiritual sekaligus penjaga adat. Dan berbicara mengenai bahasa, ternyata di suku Baduy menggunakan bahasa Sunda. Jadi bahasa Sunda, kemudian kebudayaan Sunda itu benar-benar masih dijaga oleh suku Baduy, baik itu suku Baduy dalam ataupun suku Baduy luar. Luar biasa ya, dan juga tadi bagaimana menjaga alamnya, kemudian menjaga budaya, menjaga adat istiadat, ini menjadi satu hal yang perlu dicontoh juga sebagai orang-orang Sunda. Walaupun kita tinggal di kota, tapi kita juga jangan sampai melupakan budaya atau bahkan jangan sampai merasa gengsi untuk berbicara bahasa Sunda gitu. Tapi ya kita harus memperkenalkan bahasa Sunda itu. Kalau sama-sama orang Sunda ya coba deh ngobrolnya bahasa Sunda gitu kan. Jangan sampai malu-malu, enggak aku malu gitu, aku takut dibilang kampungan kalau berbicara bahasa Sunda. Karena kalau bukan kita yang melestarikan budaya Sunda ini, lantas mau siapa lagi? Kita belajar dari suku Baduy bagaimana mereka benar-benar memegang teguh kebudayaannya, memegang teguh adat istiadatnya. Walaupun banyak teknologi dan lain sebagainya, tapi mereka tetap memegang teguh. Dan fun fact ya, kalau di suku Baduy itu kalau kita melihat mereka itu selalu berjalan kaki tanpa alas kaki ya, tanpa alas kaki. Dan luar biasa ya, kalau kita murni orang-orang kota mungkin sudah sakit gitu kakinya, tapi luar biasa karena sudah terbiasa untuk menjaga alam supaya tidak rusak. Itu beneran sangat luar biasa. Dan kita perlu mungkin ya, kalau misalkan ada waktu, ada rezekinya, main ke suku Baduy, melihat bagaimana pelestarian budaya Sunda, bagaimana budaya Sunda dan bahasa Sunda dijaga di suku Baduy. Atau bahkan juga tidak ada, kalau Indah lihat di beberapa video, karena Indah juga belum ke Baduy ya, itu tidak ada listrik ya, kita bukan pakai lilin. Indah nampaknya pakai lilin untuk penerangannya. Luar biasa, pokoknya mah kita harus belajar dari suku Baduy untuk tetap melestarikan budaya Sunda. Jangan sampai kita sebagai orang-orang Sunda malah melupakan budaya kita sendiri, malah lupa dengan bahasa kita sendiri. Tapi kita harus terus-menerus melestarikan bahasa Sunda, melestarikan budaya Sunda, dan kita ajarkan kepada anak-anak kita nanti. Itu guys, mungkin yang bisa aku sampaikan di Rebo Nyunda kali ini. Semoga ada manfaatnya, dan kita bakalan ketemu lagi di Rebo Nyunda pekan depan. Dadah!